Teruslah bermimpi, bermimpilah selama kau dapat bermimpi. Bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidup? Kehidupan yang sebenarnya kejam. Oleh Raden Ajeng Kartini. Halo semua, kembali lagi bersama saya Dina Barasa dalam podcast kita, podcast Karena Siantar dalam edisi spesial Hari Kartini 21 April 2026. Hari ini telah hadir bersama kita seorang wanita hebat, Ibu Insinyur Kristina Reswani Sidoru, seorang pemimpin wanita selaku Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematang Siantar. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabar hari ini Ibu? Baik, alhamdulillah baik. Selamat Hari Kartini buat kita semua wanita dan bagaimana? Selamat Hari Kartini. Raden Ajeng Kartini seperti yang kita ketahui merupakan pelopor wanita Indonesia yang membuka jalan kepemimpinan perempuan melalui perjuangannya memperoleh hak pendidikan, kesetaraan gender yang mendorong perempuan Indonesia untuk mandiri dan turut berperan aktif dalam sektor publik, hukum, politik, dan aspek kehidupan lainnya. Jadi Kartini juga merupakan simbol kemandirian, kepercayaan diri, tangguh, dan berupaya mencari masa depan yang baik melalui pendidikan tinggi. Nah, bagi Ibu sendiri, apa makna Hari Kartini selaku pemimpin Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan? Terima kasih ya. Saya melihat Hari Kartini itu adalah sebagai satu refleksi dari perjuangan seorang perempuan, seorang wanita Indonesia pada masanya yang melihat sisi terlemah dari seorang perempuan pada masa itu, sehingga dia melakukan upaya, melakukan perjuangan agar perempuan-perempuan ini nantinya menjadi kuat, menjadi mandiri, sehingga masa depannya akan menjadi lebih baik. Lalu Bu, apakah semangat Kartini ini masih sangat relevan dengan kondisi kita saat ini? Oh, jelas. Perjuangan Kartini itu sangat relevan dengan saat ini. Bahwasanya terbukanya kesempatan kepada kita untuk memperjuangkan kesetaraan kita dengan laki-laki. Kita lihat bahwasanya kan kita itu tidak mungkin berada di atas laki-laki, tetapi kita hanya menjadi mitra dan setara dengan kaum laki-laki. Artinya kita saling melengkapi, tapi kita harus memiliki kualitas. Setidaknya kita pendidikan, kemampuan cara berpikir harus setidaknya kita bisa menjadi mitra mereka, gitu ya. Benar. Jadi seorang perempuan itu sebenarnya sekarang dia tetap seperti perjuangan Kartini. Dia harus mengupgrade dirinya agar bisa dilihat. Jangan dipandang sebelah mata, dilihat dengan kedua bola mata, seperti itu. Terus saat ini begitu banyak perempuan yang memegang peran penting dalam hierarki kepemimpinan serta membuat kebijakan-kebijakan krusial dalam segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagaimana Ibu melihat peran perempuan dalam posisi kepemimpinan sebagaimana yang Ibu jalani saat ini? Saya melihat bahwasanya kesempatan untuk menjadi pemimpin perempuan itu sudah semakin terbuka, walaupun ada batas-batas yang diberikan oleh kita semuanya. Ada pandangan sosial yang mengatakan ada sisi kemaskulinan pekerjaan yang tidak bisa dimasuki oleh kaum perempuan. Itu masih dalam pandangan. Tetapi kalau kita diberi kesempatan untuk mencobanya, insya Allah itu pasti bisa. Karena seorang perempuan di saat ini seharusnya dia mengupgrade diri seperti yang saya katakan tadi, menambah pendidikan, menambah ilmu pengetahuan, menambah wawasan, sehingga dia bisa masuk ke dalam pekerjaan yang kemaskulinannya itu lebih dominan, seperti itu. Dalam menjalankan peran sebagai pemimpin, tentu Ibu juga sudah
menjalani banyak kendala, tantangan, baik dari pihak internal maupun dari eksternal Ibu ya. Jadi menurut Ibu atau pengalaman Ibu sendiri, apa tantangan terbesar yang masih dihadapi perempuan untuk saat ini menjadi seorang pemimpin? Ya itu tadi, selain perempuan juga ada sisi kelemah lembutannya, yang ketika dia memimpin dengan lemah lembut, maka orang akan melihat dia adalah seorang pemimpin yang lemah. Tapi ketika seorang perempuan memimpin dengan cara tegas, maka dibilang dia terlalu keras. Jadi ada bias pandangan kita semua terhadap kepemimpinan seorang perempuan. Padahal sebenarnya kekuatan yang ada di dalam perempuan itu sebenarnya bisa dikembangkan untuk dia menjadi seorang pemimpin yang layak, yang bisa diperhatikan dan bisa dipandang oleh semua orang. Bahwasanya pemimpin perempuan itu menurut saya masih percaya bahwasanya seorang pemimpin perempuan itu lebih amanah. Benar sekali Ibu ya, seperti seorang ibu yang walaupun mungkin seperti kita banyak menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga, menjalankan juga sebagai pencari nafkah ya Ibu ya, tapi kita bisa bagaimana cara kita untuk membuatnya menjadi balance ya Ibu ya, atau meninggalkan tugas kita salah satunya. Tentu banyak sosok perempuan hebat Indonesia yang sangat memberi inspirasi bagi kita Ibu ya, seperti Megawati Soekarno Putri, Sri Juanda, Sri Mulyani, Retno Marsudi dan masih banyak tokoh lainnya. Apakah Ibu dalam perjalanan kepemimpinan Ibu atau dalam pekerjaan Ibu selama ini memiliki sosok yang menjadi inspirasi Ibu dalam menjalankan karir? Kalau saya sih sampai saat ini masih Sri Mulyani, perempuan cerdas, perempuan yang kuat, perempuan yang tangguh. Jadi saya melihat itu di dalam diri seorang Sri Mulyani. Kembali ya Bu ya kepada sosok Raden Ajeng Kartini yang kita ketahui memiliki sikap-sikap yang bisa kita teladani sebagai wanita hebat yang berani, mandiri, berpikir maju, percaya diri, memiliki semangat belajar tinggi, pantang menyerah, tapi mengupgrade diri melalui pendidikan. Nilai apa dari Ibu Kartini yang paling Ibu pegang dalam melaksanakan kepemimpinan sebagai sebuah amanah? Yang saya ambil dari nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Kartini adalah sebenarnya pendidikan. Karena saya yakin dan 100% yakin bahwasanya pendidikan yang dimiliki oleh seorang perempuan akan menaikkan nilainya. Kenapa? Karena kesempatan untuk belajar itu sudah dibuka. Jadi untuk semua perempuan sebaiknya manfaatkanlah kesempatan untuk mendapat pendidikan dari manapun. Karena belajar itu kan tidak mesti belajar formal. Kita bisa belajar dari situasi yang ada sekarang ini. Melalui media sosial untuk saat ini ya kita bisa belajar juga. Jadi sebenarnya kuncinya adalah mengupgrade diri dan memiliki pendidikan. Seperti itu. Jadi kita selaku wanita nih harus memantaskan diri kita dengan berbagai cara tadi, bukan hanya pendidikan formal tapi pendidikan informal. Seperti kita di perpustakaan, mungkin ibu ini lebih rajin bisa baca buku ya Bu ya, memanfaatkan media sosial daripada ngerumpi bersama teman-teman ibu rumah tangganya seperti kira-kira ya Bu ya. Raden Ajeng Kartini sebagai tokoh emansipasi perempuan juga pada masanya memiliki peranan penting dalam peningkatan literasi, seperti yang kita lihat dalam bukunya yang berjudul Hadis Gelap Terbitlah Terang, yang merupakan kumpulan surat-surat beliau ya Bu ya, yang berisi pemikiran beliau tentang emansipasi wanita, pendidikan, poligami dan adat istiadat. Bagaimana langkah konkret Ibu sebagai pemimpin untuk menjunjung pemberdayaan perempuan lewat peran literasi? Saya sangat mengharapkan bahwasanya perempuan di Indonesia khususnya di Kota Pematang Siantar lebih terbuka lagi terhadap pendidikan yang ada, karena dengan literasi yang ada sekarang ini ada macam-macam. Bahwasanya kan literasi yang kita dapat ini bukan hanya melalui membaca buku, melalui menonton, bahkan dengan melihat-lihat keadaan di sekitar kita pun itu literasi. Kan literasi itu kan adalah kemampuan kita untuk mengembangkan apa yang ada di sekitar kita. Contoh, kita
kita melihat lingkungan kita, kita belajar, oh iya ini seperti ini ada yang ini, ada yang ini. Jadi kita belajar dari situ. Nah, ditambah lagi dengan literasi, dengan membaca buku itu lebih luar biasa. Jadi sekarang ini saya harapkan perempuan-perempuan yang ada di Kota Pematang Siantar khususnya bisa lebih rajin lagi menambah kemampuannya melalui literasi apapun itu, karena semua itu ada pasti manfaatnya bagi kita semuanya. Sering lebih baik datang ke perpustakaan itu lebih bagus, karena di perpustakaan itu semua ada membaca buku, ada di situ bukan hanya membaca buku-buku novel ya, kan kita bisa membaca, kalau baca buku agama untuk menambah literasi kita tentang agama kita juga ada. Jadi semuanya ada di perpustakaan, mau menonton juga ada di perpustakaan. Jadi saya harapkan perempuan Siantar saat ini boleh datang ke perpustakaan untuk belajar mengupgrade dirinya daripada merumpi seperti itu. Bahkan sikap dari kemandirian yang diambil oleh Kartini itu dapat dimanfaatkan, diaplikasikan bahwa seorang ibu rumah tangga itu mandiri secara finansial. Artinya ketika beliau datang ke perpustakaan boleh melihat resep masyarakat, dia belajar cara berjualan. Benar sekali. Jadi mereka praktekkan mungkin akan menjadi tambahan income mereka sendiri ya Bu ya. Itu merupakan salah satu bukti kemandirian wanita ya Bu ya. Pertanyaan terakhir ini Ibu sebelum kita menyudahi podcast kita hari ini. Apa pesan Ibu untuk perempuan muda Indonesia yang ingin menjadi pemimpin masa depan, serta harapan Ibu terhadap masa depan kepemimpinan perempuan Indonesia? Tetap aja. Pertama-tama untuk seorang generasi muda yang ingin menjadi pemimpin perempuan adalah itu tadi, menambah ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena kuncinya hanya ilmu pengetahuan, mengambil kesempatan pendidikan seluas-luasnya, kemudian bermitra dengan para laki-laki, mitra ya. Jadi kemampuan laki-laki yang kita tidak punya mungkin kita bisa memanfaatkannya sebagai pelengkap. Jadi kita bisa maju dengan para kaum pria seperti itu. Kemudian jangan berhenti, itu tadi, jangan berhenti, majulah, karena jalan kan masih panjang, masih banyak yang bisa kita lihat bahwasanya kesempatan generasi muda untuk menjadi pemimpin itu semua sektor bisa dimasuki, apakah itu sektor politik, apakah itu perdagangan untuk menjadi seorang pengusaha perempuan yang hebat, apakah menjadi seorang politikus yang hebat, itu bisa dicapai oleh generasi muda yang akan datang melalui pendidikan, dan juga kemandirian ekonomi pasti akan termasuk di dalamnya karena kita sudah memiliki pekerjaan yang layak. Jadi saya pikir perempuan itu ya harus membuka kesempatan mendapat pendidikan seluas-luasnya. Jadi semua bisa tercapai mulai dari ekonomi bahkan kesempatan kerja bagi mereka. Ya, seperti yang sering saya dengar bahwa pendidikan adalah jalan untuk memberantas kemiskinan ya Bu ya. Jadi kita para wanita hebat jangan cuma untuk belajar ya Bu ya. Dari materi apapun, dari sumber-sumber informasi apapun kita boleh belajar ya Bu ya. Itu dia podcast spesial kita edisi Kartini hari ini. Terima kasih Ibu atas kebersamaan kita dalam obrolan kali ini. Saya tutup podcast kali ini dengan kata-kata indah yang dituliskan oleh Raden Aceh Kartini. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Tetap semangat dan terus berkarya untuk seluruh Kartini hebat dimanapun berada. Mari kita dukung perempuan Indonesia menjadi motor penggerak pembangunan menuju Indonesia Emas tahun 2045.